Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zakia Mutmainah dari kelas PAI 3E. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang sejarah peradaban Islam modern di Mesir. Selamat menyaksikan. Mesir adalah negeri yang sangat terkenal dalam sejarah dunia. Selain dikenal sebagai negeri para nabi dan peradaban kuno, Mesir juga memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban Islam. Mesir adalah negeri yang sangat terkenal dalam sejarah dunia. Selain dikenal sebagai negeri para nabi dan peradaban kuno, Mesir juga memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban Islam. Islam masuk ke Mesir pada tahun 641 Masehi melalui Panglima Amr bin As. Dari sinilah wajah Mesir mulai berubah. Mesir tidak hanya menjadi wilayah kekuasaan baru, tapi juga perkembangan sebagai pusat perdagangan, budaya, dan juga intelektual. Letaknya yang strategis, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, membuat Mesir menjadi tempat bertemunya para pemikir, ulama, dan juga ilmuwan. Masa kejayaan awal peradaban Islam di Mesir terlihat jelas pada dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun 969 Masehi. Pada masa ini, kota Kairo dibangun dan dijadikan pusat pemerintahan dan peradaban Islam. Dan salah satu warisan terbesar dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Universitas Al-Azhar pada tahun 970 Masehi. Al-Azhar awalnya menjadi pusat kajian keagamaan, namun berkembang menjadi universitas tertua dan paling berpengaruh di dunia Islam. Hingga sekarang, Al-Azhar menjadi rujukan para pelajar dari berbagai negara. Setelah jatuhnya dinasti Fatimiyah, Mesir dipimpin oleh dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa ini, arah keilmuan Islam semakin dikuatkan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salahuddin mendirikan banyak madrasah yang mempelajari tafsir, hadis, fikih, kedokteran, hingga sains. Mesir menjadi pusat belajar dan diskusi para ulama serta ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Kemudian, pada masa dinasti Mamluk, dunia pendidikan dan budaya Islam semakin berkembang. Banyak ulama besar yang lahir dan berkarya di Mesir, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli hadis yang menulis Fathul Bari, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama produktif yang menghasilkan ratusan karya dalam berbagai bidang ilmu. Karya-karya mereka masih dipelajari sampai sekarang. Masa Mamluk menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat ilmu, dakwah, dan kebudayaan Islam paling kuat di dunia. Memasuki era modern, terutama pada abad ke-19, Mesir kembali memberi warna baru dalam pemikiran dan pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Rifa'ah At-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh membawa gagasan pembaharuan Islam agar tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dari perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa Mesir bukan hanya negeri dengan sejarah panjang, tetapi juga sumber peradaban Islam yang sangat berpengaruh, mulai dari masa klasik hingga modern. Mesir juga menjaga tradisi ilmu dan melahirkan tokoh-tokoh besar bagi dunia Islam. Dari sejarah peradaban Islam di Mesir, kita belajar bahwa kejayaan lahir dari ilmu dan kesungguhan dalam menuntutnya. Para ulama di Mesir berhasil membangun peradaban bukan karena fasilitas yang serba canggih seperti saat ini, tetapi mereka cinta terhadap ilmu, adab, dan niat untuk memberi manfaat bagi umat. Itu dia sedikit pembahasan tentang sejarah peradaban Islam di Mesir. Semoga teman-teman bisa dapat pemahaman yang baru dan semakin semangat mengenal sejarah Islam. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.